Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dalam Sirah Nabawiyah, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kitab ini kami pilih karena sudah melalui proses seleksi secara internasional gitu kan, dalam taraf internasional, karena kitab ini adalah kitab yang memenangkan karya tulis ilmiah tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Al-Islami yang berkedudukan di Riyadh. Beliau yang Allah takdirkan untuk meraih gelar juara pertama. Jadi kitab ini international bestseller, artinya sudah terjual dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, dan insya Allah kita berupaya untuk meraih keberkahan dari kitab ini. Yang pertama, keberkahan mempelajari Sirah Nabawiyah. Ini adalah keberkahan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nanti kita mengharapkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Salah satu caranya adalah mempelajari Sirah Nabawiyah. Kemudian keberkahan yang kedua yaitu keikhlasan dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kitab ini diterima hampir seluruh kalangan di seluruh dunia. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dipersusukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kabilah Bani Sa'ad ibn Bakr. Kelanjutan dari apa yang terjadi di kabilah Sa'ad bin Bakar, Nabi Muhammad menghabiskan masa kecilnya itu di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar ini sampai usianya 2 tahun. Karena kontrak menyusuinya itu sudah selesai, maka dikembalikan kepada ibunya, tetapi oleh Halimah bintu Abi Dhu'aib, atau dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah karena dari Bani Sa'ad bin Bakar, beliau meminta izin kembali agar Nabi Muhammad itu dirawat kembali di perkampungan Bani Sa'ad, karena Halimah itu menyenangi untuk merawat Nabi Muhammad, untuk mengasuh Nabi Muhammad di masa kecilnya. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga ini, sebagaimana sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu di mana pada saat musim kemarau kambing-kambing pada kurus, justru kambing-kambing keluarganya Halimah ini gemuk-gemuk. Ladangnya yang lain kering, tapi ladangnya keluarganya Halimah bintu Abi Dhu'aib ini justru ladangnya itu subur, tumbuh subur dan kemudian berbuah. Maka melihat keberkahan yang demikian ini, minta izinlah Halimah bintu Abi Dhu'aib itu untuk mengasuh kembali Nabi Muhammad, untuk menghabiskan masa kecilnya itu di perkampungan Bani Sa'ad, dan diizinkan oleh ibunda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Safi Rahman melanjutkan kembali penuturan beliau, wa hakadza baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetap di perkampungan Bani Sa'ad hatta idza kanatis sanatir rabi'ah awil khamisah, sampai pada
tahun keempat atau kelima, artinya usia Nabi Muhammad 4 tahun atau sudah 5 tahun, sekitar itu. Min maulidihi, semenjak beliau lahir. Waqa'a hadithu syaqqi sadrihi, terjadi peristiwa pembelahan dada. Jadi pembelahan dadanya Rasulullah itu terjadi 2 kali. Yang pertama di saat beliau masih kecil ini, sekira umur 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian yang kedua nanti sebelum di Isra dan Mi'rajkan ke langit. Nanti akan kita baca kembali peristiwa pembelahan dada itu pada saat pembahasan Isra Mi'raj nanti insyaallah. Rawah Muslim an Anas, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi di dalam kitab sahihnya, atau kita kenal dengan kitab Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang bermain-main bersama dengan anak-anak seusianya di perkampungan Bani Sa'idah itu, di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Fa'akhadahu fasara'ahu, maka ditangkap oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian didekap dan dibawanya. Fasyaqqa ala qalbihi, kemudian di tempat jantungnya itu dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fastakhrajal qalba, dikeluarkan jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja minhu alaqatan, dari jantungnya itu kemudian dikeluarkan gumpalan-gumpalan darah. Faqal hadza hadzuz syaitani minka, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, dibuang oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tsumma ghasalahu, kemudian dicuci, dibasuh oleh malaikat Jibril fi qastin min dhahabin, di suatu wadah yang terbuat dari emas, bima zamzam, dengan air zamzam. Tsumma la'amahu tsumma a'adahu ila makanihi, kemudian setelah dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya semula, yaitu ke dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi, anak-anak yang semula itu bermain-main dengan Nabi Muhammad tadi, mereka semuanya berlari-lari menuju kepada ibunya ketakutan. Dia mendatangi ibunya ketakutan. Faqalu, apa yang mereka katakan? Inna Muhammadan qad qutil, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, dia bilang begitu. Karena melihat ada sesosok orang yang kemudian langsung menangkap Nabi Muhammad gitu, dan melihat Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, langsung lari ketakutan. Fastaqbaluhu wa huwa mutaqanni'ul laun, ay mutaghayyiru al-laun. Maka tidak lama setelah anak-anak tadi berteriak kepada ibu-ibu mereka itu, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, tidak lama Nabi Muhammad kemudian datang. Fastaqbalu, datang dengan dengan keadaan, dengan warna wajah itu yang berubah, pucat. Mutaqanni'ul laun maknahu mutaghayyirul laun, jadi terlihat pucat atau ketakutannya Nabi Muhammad setelah peristiwa pembelahan dada ini. Qala Anas, sahabat Nabi yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kisah ini. Tentunya Anas bin Malik tidak menyaksikan kisah ini gitu loh, karena sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik ini belum lahir pada saat itu. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, itu kan umur Nabi berarti 53 tahun. Itu usianya Anas bin Malik radhiyallahu an baru 10 tahun. Ya. Jadi perkiraan lahirnya Sayyidina Anas bin Malik ini ya pada saat Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah setelah 3 tahun berdakwah di Mekah. Itu perkiraan. Nah, tentunya
Anas bin Malik ini mendengar kisah ini dari Nabi SAW, bukan beliau yang menyaksikan bagaimana peristiwa ini terjadi, tapi Sayyidina Anas bin Malik itu berkesempatan untuk melihat bekas belahannya itu. Kata Anas bin Malik apa? Waqad kuntu ara athara dzalika al-makhit fi sadrihi. Aku lihat sendiri, kata Anas bin Malik, bekas luka atau jahitan dari belahan dada di dadanya Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ini menjadi khadimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah. Karena dahulu ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau kan dari kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar ini masih famili sama Rasulullah. Mungkin di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya neneknya Rasulullah itu yang dari pihak ibu itu adalah berasal dari kabilah Bani Najjar yang berada di Madinah. Jadi kakeknya Nabi Muhammad itu Hashim bin Abdi Manaf itu menikah dengan seorang wanita di Yathrib namanya Salma. Salma ini dia dari kabilah Bani Najjar. Maka ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Yathrib itu berduyun-duyun masuk Islam. Di antara kabilah yang berbangga itu adalah kabilah Bani Najjar. Artinya Nabi terakhir itu dipilih dari keturunan salah satu wanita yang ada di kabilah ini. Artinya lahir dari rahim wanita yang ada di kabilah Bani Najjar. Nah, di antara warga atau kabilah dari Bani Najjar itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini janda, mengasuh anaknya satu-satunya pada saat itu, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Pada saat itu usianya masih kecil pada saat Nabi SAW hijrah. Maka kata Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad, saya tidak seperti orang-orang Ansor yang lain. Mereka punya hadiah-hadiah untuk diberikan kepada engkau. Saya nggak bisa memberi apa-apa kepada engkau, tapi ini anak saya satu-satunya, tolong diambil. Silahkan diambil, jadikan ia pelayanmu. Maka Anas bin Malik itu menjadi pelayannya Nabi SAW. Dikenal dengan gelar Khadimu Rasulillah. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keutamaan bagi Anas bin Malik ini, Nabi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an itu dengan doa, Allahumma tawwil umrahu wa katsir amwalahu. Panjangkan umurnya dan anugerahkanlah harta yang banyak baginya. Maka umurnya Sayyidina Anas bin Malik ini sampai 100 tahun. Dan kemudian hartanya itu banyak, tapi harta banyaknya orang soleh itu berbeda dengan harta banyaknya orang yang tidak soleh. Hartanya Sayyidina Anas bin Malik ini, jadi beliau itu tiap hari itu hampir 60 orang miskin itu diberi makan tiap hari, karena hartanya melimpah, umurnya kemudian banyak. Nah, ini diantara fadilah atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada sahabat Nabi Anas bin Malik. Nah, setelah terjadi peristiwa pembelahan dada ini, Halimah bintu Abi Dhu'aib khawatir. Wa khasyiyat alaihi Halimatu ba'da hadhil waqa'ah. Setelah peristiwa ini, Halimah khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad SAW. Hatta raddathu ila ummihi, maka dikembalikanlah setelah peristiwa itu, dikembalikan kepada ibunya, yaitu ibunda Aminah. Fakana inda ummihi ila an balagha 6 sinin. Maka Rasulullah SAW bersama dengan ibunya itu sampai sekira umur beliau itu 6 tahun. Wara'at Aminatu wafa'an li dzikra zawjiha ar-rahil an tazura qabrahu bi Yathrib. Maka ketika Rasulullah itu usianya 6 tahun, Aminah itu melihat bahwasanya
beliau itu harus memenuhi kewajibannya untuk berziarah mengunjungi kuburan suaminya yang berada di Yathrib, yaitu di Madinah. Fakharajat min Makkah qati'ata rihlatin tablughu 500 kilometer. Maka pergilah Ibunda Aminah ini dari Mekah itu menuju ke Yathrib untuk menempuh perjalanan yang kurang lebih itu 500 kilometer jauhnya. Wa ma'aha waladuha al-yatim, dibawa serta pada saat itu Nabi Muhammad yang dalam keadaan yatim itu, wa khadimatuha Ummu Aiman, dan pelayannya Ibunda Aminah yaitu Ummu Aiman. Wa qayyamaha Abdul Muttalib famakatha syahran. Kemudian Abdul Muttalib itu juga mengiringi kepergiannya itu, menemani kepergiannya, yaitu Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad, famakathat syahran, sampai di Yathrib di Madinah setelah menziarahi kubur ayahnya itu, menetap sekira 1 bulan. Thumma qafilat wa bainama hiya raji'atun ila id lahiqaha al-marad. Nah, setelah menetap sekira 1 bulan di Yathrib, pulang kembali ke Mekah. Pada saat perjalanan pulang itu, bainama hiya raji'ah, ketika dia pulang, id lahiqaha al-maradu, mendapatkan penyakit di situ. Jadi di tengah perjalanannya sakit, langsung jatuh sakit. Fi awailit tariq, bahkan di permulaan perjalanan itu sudah sakit Ibunda Aminah. Tsummashtadda, kemudian semakin parah. Jadi berjalan terus gitu kan menuju Mekah untuk pulang, tetapi penyakitnya semakin parah. Hatta matat bil Abwa, sampai di satu tempat yang namanya Abwa, meninggallah Ibunda Aminah di sini. Baina Makkah wal Madinah, yaitu Abwa itu bertempat antara Mekah dan Madinah. Demikian riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hisham yang dikutip oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selepas itu, selepas wafatnya Ibunda Aminah, pengasuhan Nabi Muhammad SAW kemudian dipegang langsung oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Maka Abdul Muttalib tadi yang menemani perjalanannya, beliaulah yang kemudian membawa Nabi Muhammad itu untuk kembali ke Makkah. Wa kanat masyairul hanwi fi fuadihi tarbu nahwa hafidihi al-yatim. Perasaan iba, kasih sayangnya itu semakin menjadi-jadi. Artinya menjadi-jadi itu maksud semakin bertambah kepada cucunya ini. Artinya semakin sayang dengan cucunya ini karena melihat keadaan beliau yang demikian. Sejak ayahnya wafat itu dan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, itu kakeknya sudah sangat mencintainya. Ditambah lagi belum sampai dewasa usianya, baru 6 tahun ibunya meninggal, maka tambah sayang lagi kakeknya ini kepada Nabi Muhammad. Alladzi usiba bimusabin jadidin naka al-juruha al-qadimah. Yang mana ini digambarkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, seakan Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan musibah yang baru ini semakin melebarkan luka yang lama. Maksudnya luka yang lama itu kesedihan yang lama dengan wafat ayahnya itu belum reda, ditambah dengan wafat ibundanya. Nabi Muhammad lahir nggak tahu siapa ayahnya, wajah ayahnya itu seperti apa gitu kan. Ditambah dengan kematian ibunya ini akan menambah rasa sedih itu lagi. Faraqa alaihi riqqatan, maka lembutlah hati siapa? Hati kakeknya ini. Lam yaruqaha ala ahadin min auladihi, yang mana kelemah lembutannya Abdul Muttalib ini belum pernah diberikan kepada satupun kepada anak-anak yang beliau miliki.
Fakana la yad'uhu liwahdatihi al-mafruḍah, enggak pernah meninggalkan Nabi Muhammad itu sendirian. Bal yu'thiruhu ala auladihi, bahkan Abdul Muthalib itu dalam memperlakukan Nabi Muhammad itu lebih mengedepankan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya yang lain. Qala Ibnu Hisham, Al-Imam Ibnu Hisham ini dalam sirahnya mengatakan, kana yud'u li Abdul Muthalib firashun fi dhillil Ka'bah. Abdul Muthalib itu punya tempat duduk khusus di balik di balik kiswah Ka'bah yang ada bayang-bayangnya itu. Punya tempat duduk khusus di situ Abdul Muthalib. Fakana banuhu yajlisuna haula firashihi. Anak-anaknya Abdul Muthalib itu biasanya duduk di sekitar di sekitar firash atau tempat duduknya Abdul Muthalib ini. Tempat duduknya itu beralaskan alas yang empuk gitu, firash itu. Hatta yajlisuna haula firashihi dzalik hatta yakhruja ilaihi. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu. Anak-anaknya itu enggak ada yang berani duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib itu karena saking menghormati ayahnya itu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa ghulamun jufrun hatta yajlisa alaihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena masih kecil, tiba-tiba datang langsung duduk di atas langsung duduk di atas tempat duduknya Abdul Muthalib itu. Yang mana anak-anaknya Abdul Muthalib gak ada yang berani duduk di situ karena menghormati ayahnya. Tahu-tahu kemudian Nabi Muhammad datang langsung duduk di situ. Nah, maka sontak anak-anaknya Abdul Muthalib pada saat itu langsung mengangkatnya, fayakhudhahu a'mamuhu liyuakhiruhu anhu, langsung diangkat, jangan duduk di sini gitu. Fayaqulu Abdul Muthalib tahu gitu kan, paman-pamannya menyingkirkan Nabi Muhammad dari tempat duduknya itu, jangan, ini punya kakek gitu kan. Tahu Abdul Muthalib itu, maka Abdul Muthalib mengatakan ketika melihat paman-pamannya itu mengangkat Nabi Muhammad dari tempat duduknya, da'u ibni, biarkan anakku ini duduk di situ. Da'u ibni hadza fa wallahi inna lahu la sya'nan. Biarkan anakku duduk di sini. Demi Allah, kelak dia akan memegang perkara penting di umat ini, kata Abdul Muthalib. Tsumma yajlisu ma'ahu ala firashihi. Baru kemudian Abdul Muthalib datang dan menempatkan Nabi Muhammad itu di sampingnya. Hal ini semacam isyarat atau irhasat gitu kan, bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah diberikan tempat yang istimewa di hati kakeknya, bahkan kemudian di posisi duduknya itu yang melebihi paman-pamannya pada saat itu. Satupun paman-pamannya nggak ada yang pernah duduk di situ, tetapi beliau sudah diberikan kesempatan oleh kakeknya duduk di situ. Wa yamsahu dhahrahu bi yadihi wa yusirruhu ma yarahu yasna. Kemudian Abdul Muthalib itu ketika mendudukkan Nabi Muhammad mengusap-usap punggungnya. Di punggungnya Nabi Muhammad itu diusap-usap, wa yusirruhu, dan membuat Nabi Muhammad itu bergembira. Ma yarahu yasna, dengan apa yang dilihatnya. Jadi apa yang dilihat oleh Abdul Muthalib bisa memberikan rasa gembira bagi Nabi Muhammad, itu beliau lakukan pada saat itu. Walithamani sanawat, pada saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun, wa syahraini, lebih 2 bulan, wa asyrati ayyam, dan lebih 10 hari. Nabi Muhammad berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari. Min umrihi sallallahu alaihi wasallam, dari umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tufiya jadduhu Abdul Muthalib di Makkah. Wafatlah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Abdul Muthalib, di Makkah, wafat. Wara'a qibala wafatihi an ya'hida bi kafalati hafidihi ila ammihi Abi Talib syaqiqi abihi. Maka Abdul Muthalib itu
sebelum wafatnya itu berpesan bahwasanya kelak nanti yang melanjutkan untuk mengasuh Muhammad adalah Abu Talib. Langsung dipesankan kepada Abu Talib untuk melanjutkan pengasuhan Nabi Muhammad. Karena apa? Abu Talib itu adalah syakik atau saudara kandung dari ayahnya Nabi Muhammad. Jadi paman-pamannya Rasulullah yang lain itu satu bapak beda ibu gitu loh. Satu bapak beda ibu sama Abdullah. Jadi Abu Lahab, Hamzah, itu kan paman-paman Nabi Abbas. Itu semua paman-paman Nabi ini sama-sama putra-putranya Abdul Muttalib, tetapi ibunya itu beda-beda. Yang ibunya sama itu adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib dengan Abdullah itu saudara kandung, sebapak seibu. Oleh karena itu punya kedekatan dengan Abdullah dan lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanya kenapa Abu Lahab itu padahal paman Nabi kok jahatnya bukan main sama Nabi, ya diantara sebabnya ibunya beda. Dia ibunya beda sama Abdullah. Nah kalau ibunya beda sama Abdullah itu ya artinya pengasuhannya itu kan mainnya itu nggak sama-sama ketika masih kecil. Ini diantara sebab jaraknya kok bisa jauh dengan Abu Lahab itu tadi ya. Maka diasuhlah Nabi Muhammad oleh Abu Talib. Wa nahadha Abu Talib bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhin wa dhammahu ila waladihi. Semaksimal mungkin diasuhlah Nabi Muhammad ini oleh Abu Talib dan dimasukkan Nabi Muhammad itu pengasuhannya ke anak-anaknya semuanya. Wa qaddamahu alaihim, bahkan lebih dikedepankan daripada menyayangi anak-anaknya sendiri. Wa khtassahu bi fadli ihtiramin wa taqdirin, dikhususkan oleh Abu Talib dengan keutamaan dan penghormatan yang melebihi daripada beliau mengasuh anak-anaknya sendiri. Wa dhalla fawqa arba'ina sanah ya'izzu janibahu, sampai Abu Talib itu 40 tahun yang akan datang itu masih mengasuh Nabi Muhammad SAW dan masih berada di samping Nabi Muhammad untuk menyayangi keponakannya ini. Wa yabsutu alaihi himayatahu wa yusadiqu wa yukhasimu min ajlihi. Abu Talib itu menjalin pertemanan dan menjalin permusuhan itu dalam rangka membela ponakannya yang satu ini, itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pihak-pihak yang dia mendukung Nabi Muhammad itu ditemani oleh Abu Talib. Pihak-pihak yang enggak setuju dengan Nabi Muhammad, beliau yang pasang badan. Wasatati nubadun min dzalika fi mawadhi'iha. Nanti bentuk-bentuk perlindungannya Abu Talib itu kepada Nabi Muhammad ada uraian mengenai riwayatnya itu sendiri. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang penting yang dahulu terjadi setelah Nabi Muhammad itu diasuh oleh Abu Talib, yaitu pada saat itu Mekah sedang terjadi musim kemarau, musim paceklik. Dan Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai wasilah. Jadi penduduk Mekah itu bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW untuk meminta hujan. Riwayatnya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Akhraja Ibnu Asakir an Jalhamah ibn Arfatah qal qadimtu Makkah wa hum fi qahtin. Aku datang ke Mekah dan pada saat itu penduduknya sedang mengalami musim paceklik, kemarau panjang. Faqalat Quraisyun, maka orang-orang Quraisy mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, aqhatal wadi, wadi ini udah kering. Wa ajdabatil iyal, tanah-tanah ini sudah kering kerontang. Fahalumma fastasqi, ayo kita meminta hujan. Fakharaja Abu Talib wa ma'ahu ghulamun, maka Abu Talib itu pergi bersama dengan
seorang anak kecil. Siapa anak kecil? Ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ka'annahu syamsu dujanin, wajahnya itu seperti matahari yang bersinar. Tajallat anhu sahabatun qasma, yang mana cahayanya itu seperti menyingkirkan awan-awan yang tebal itu, saking terangnya, bersinarnya wajahnya itu yang dilihat oleh Jalhamah ibn Arfatah ini. Haulahu ughailamatun, di samping-sampingnya itu ada anak-anak yang kecil yang seusianya. Fa akhadhahu Abu Talib, maka Abu Talib kemudian mengangkat keponakannya ini, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, fa'al saqa dhahrahu bil Ka'bah, ditempelkan punggungnya itu ke dinding Ka'bah. Waladha bi asmu'ihi al-ghulam wa ma fis sama'i qaza'atun, baru kemudian dengan jari-jarinya itu ditahan Nabi Muhammad itu, ditempelkan dindingnya, dan kemudian Nabi Muhammad ditahan di atas itu dengan jari-jarinya siapa? Abu Talib ini tadi. Tidak lama setelah itu, wa ma fis sama'i qaza'atun, di langit itu enggak ada awan putih tipis, itu enggak ada gitu loh sebelumnya. Fa aqbala sahab, tiba-tiba kemudian muncul awan tebal, min hahuna wa hahuna, dari arah ini, dari arah ini. Wa ardaqa wa daudaqa, berkumpul dan kemudian semakin penuh. Wan fajaral wadi wa akhdaba an-nadi wal badi, maka saat itu ketika hujan itu turun, terpencarlah al-wadi itu, memancar air dari sungai-sungai kecil itu, sungai kecil yang mengalir di lembah itu, sehingga air itu semakin banyak. Wa ila hadza asyara Abu Talib hina qal, maka Abu Talib itu menyenandungkan syair pada saat itu, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi, wajahnya yang putih itu dimintakan hujan dengannya. Sumalal yatama ismatun lil aramili, yang mana beliau ini anak yatim yang menjadi ismah, yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang susah, lil aramil. Ini syair yang disenandungkan Abu Talib pada saat itu ketika meminta hujan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat beliau remaja, diajaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk berdagang ke Syam. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifnatai asyrata sanah, ketika Rasulullah sudah sampai usianya itu 12 tahun, qil wa syahraini wa asyrata ayyam, ada sumber lain yang menyebutkan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Irtahala bihi Abu Talib, Abu Talib membawa serta Nabi Muhammad ini untuk pergi tajiron, berdagang, ila Asyam, menuju Syam, hatta wasala ila Busra, sampai ketika di kota yang bernama kota Busra. Wahiyya ma'dudatun minasyam, kota Busra itu masih bagian dari wilayah teritorial Syam. Wa qasbatun lil Hawran, ma'dudatun minasyam wa qasbatun li Hawran, dekat dengan kota Hawran. Wa kanat fi dzalikal waqt qasabatun lil biladil arabiyyah. Nah, pada saat itu gitu kan, kota Busra itu masih ada sebagian sebagian wilayahnya itu yang menjadi wilayah Arab. Allati kanat tahkumu hukmur Ruman, sejatinya wilayahnya itu dihuni oleh masyarakat Arab, tetapi mereka di bawah kekuasaan hukum Romawi. Jadi bahasanya pakai bahasa Arab gitu, tapi aturan kenegaraannya tunduk kepada hukumnya Romawi, yaitu wilayah Busra itu tadi. Wa kana fi hadhil balad rahibun urifa bi Buhaira, di negeri ini
yaitu di Busra tadi ada seorang rahib yang dikenal dengan nama Buhaira. Wasmuhu fima yuqal Jarjis. Nama aslinya itu konon kabar namanya adalah Jarjis, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Buhaira. Falamma nazala ar-rakbu kharaja ilaihim. Ketika rombongan ini baru datang di Busra, maka muncullah siapa rahib Buhaira ini menemui mereka. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla dzalika faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'. Sebelumnya rahib Buhaira ini kalau rombongannya Abu Talib dan rombongannya orang-orang Mekah itu datang, nggak pernah langsung menuju dan mendatangi mereka, ini nggak pernah. Tetapi pada saat ini seperti antusias mendatangi rombongannya Abu Talib ini gitu. Yatakhallaluhum, memeriksa di sela-sela orang tersebut, mana ini, seperti mencari seseorang. Hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ketika berada di tengah-tengah rombongan itu langsung dipegang tangannya Nabi seraya mengatakan hadza sayyidul alamin, ini sayyid alamin, ini sayyidnya seluruh alam semesta ini. Hadza rasul rabbil alamin, ini orangnya yang akan menjadi utusan Rabbul alamin. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus sebagai rahmat kepada seluruh alam ini. Faqala Abu Talib wa asyakhu Quraisyin wa ma ilmuka bidzalik. Nah, kemudian para pemuka-pemuka Quraisy ini, apa yang engkau ketahui tentangnya gitu kan? Ada kabar enggak dari Alkitab mengenai mereka? Faqala innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Sesungguhnya kalian ketika kalian itu sudah berangkat dari Aqabah gitu kan, tidak ada batu dan tidak ada pohon kecuali dia akan tunduk sujud untuk menghormati Rasul ini. Wala tasjudani illa linabiyyin. Sungguh batu dan pohon itu enggak pernah tunduk sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rafuhu bi khatamin nubuwah. Saya mengetahuinya ini adalah Rasul karena ada stempel kenabiannya ini. Asfala min ghadrufi katifihi, dia berada di bawah pundaknya Nabi Muhammad SAW. Itu kelihatan ada seperti daging yang lebih tinggi gitu dia di di pundaknya Nabi Muhammad SAW bagian belakang. Mislit tufahah, seperti apel, tapi nggak muncul banget gitu, tapi bulatnya itu seperti bulatnya apel. Wa inna najiduhu fi kutubina, kita mendapatinya itu di kitab-kitab kita, tanda kenabian yang akan menjadi nabi akhir zaman nanti ini. Tsumma akramahum bidhiyafah. Kemudian rahib Buhaira ini rahib Bahira ini menjamu mereka, melayani mereka. Ayo silahkan masuk, di sini dianggapnya semuanya itu tamu yang mulia. Wasa'ala Abu Talib an yaruddahu. Rahib Buhaira ini meminta Abu Talib tolong segera bawa dia pulang, jangan biarkan di sini lama-lama. Wala yaqdamu bihi ila Syam, jangan dibawa terus ke Syam nanti, cukup sampai Busra sini saja. Kan Busra itu masih wilayah perbatasan dia. Nanti sampai di Syamnya itu di Damaskusnya, Dimashq, ibu kotanya, sampai di sana nanti. Kalau sampai di sana itu nanti ada orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi itu yang dikhawatirkan, khaufan alaihi minar Rumi wal Yahud. Pendeta Bahira ini, rahib Bahira ini khawatir akan kejahatan orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Faba'athahu, syariat yang berlaku waktu itu syariat Nabi Isa kan? Nabi Ibrahim yang untuk orang-orang Arab. Nah, untuk yang di mana, di Romawi Yahudi, syariatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ketika syariatnya Nabi Isa itu sudah disampaikan, orang-orang Yahudi menolak.
Nama orang-orang Yahudi tidak mau pakai syariatnya Nabi Isa. Sampai sekarang rahib Yahudi itu paling benci dengan orang-orang Kristen dia. Nah, syariatnya Nabi Musa yang dianggap dipegang oleh orang Yahudi dan kemudian syariatnya Nabi Isa, semuanya itu menyampaikan bahwasanya nanti Nabi akhir zaman datang ikuti mereka. Makanya rahib Bahira tadi dia ahli kitab. Sudah tahu syariatnya syariatnya Nabi Isa untuk menunggu Nabi akhir zaman, sudah mendapati tanda-tanda kenabian ini langsung dimuliakannya. Langsung dimuliakan. Nah, ini yang terjadi sampai di masa remajanya Nabi. Untuk selanjutnya Nabi Muhammad SAW, karena sudah Isya belum? 2 menit lagi lah. Nabi Muhammad kemudian dibawa kembali pulang. Disitulah Nabi Muhammad tidak bisa berdagang dengan pamannya. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, Nabi Muhammad SAW itu menggembalakan kambing-kambing milik saudagar-saudagar yang ada di Mekah, atau nanti menjalankan perdagangan-perdagangan yang dimiliki oleh saudagar-saudagar di Mekah sampai nanti usia beliau 25 tahun. Karena dilihat kejujuran, integritas beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian mempercayakan barang dagangannya, modalnya itu untuk dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan ketika usia beliau itu sudah 25 tahun, dianggap sudah dewasa, di situ pamannya yaitu Abu Thalib tidak lagi khawatir terhadap Nabi Muhammad, jadi dipersilahkan untuk kembali ke Syam, berdagang lagi di Syam. Pulang dari Syam kemudian membawa keuntungan yang lebih, dan kemudian budaknya Sayyidah Khadijah yang menyertai Nabi Muhammad SAW melihat adanya irhasat atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad tuh nggak pernah kepanasan, selalu diiringi awan gitu kan. Ketika diberitakan seperti itu, langsung bersegera Sayyidah Khadijah untuk meminta Nabi Muhammad melamar dirinya gitu kan. Nah, ini tidak diceritakan di Ar-Rahiq Al-Maktum, tetapi kisahnya saya ambil dari riwayatnya Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, bahwasanya Sayyidah Khadijah itu mengutus salah seorang pelayannya untuk tanya kepada Nabi Muhammad, kira-kira dialognya seperti ini, usia engkau sampai sekarang ini apa yang menjadikan engkau belum menikah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, dari mana saya punya modal untuk menikah gitu kan. Kalau kamu dicukupkan, nggak perlu modal gitu kan, pokoknya tinggal terima mau nikah gitu kan dengan seseorang tanpa kamu harus menyiapkan modal, kamu mau nggak? Boleh, mau gitu kan. Dengan siapa gitu kan? Disampaikan dengan Khadijah. Nah, maka bersedia Nabi Muhammad untuk menikah itu, maka diminta pamannya Abu Thalib untuk mendatangi pamannya Khadijah untuk melamar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha di usia Nabi yang 25 tahun. Nah, kemudian usianya Ibunda Khadijah berapa? Itu ada 2 riwayat. Riwayat yang paling kita kenal saat ini, usianya Ibunda Khadijah 40 tahun kan. Nah, namun riwayat yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ini yang saya dapati, usianya Ibunda Khadijah itu 28 tahun. Nah, maka saya lebih cenderung kepada riwayat yang menyatakan umurnya Ibunda Khadijah pada saat itu 28 tahun. Adapun yang menyatakan umurnya 45 tahun itu dari segi kekuatan sanad tidak lebih kuat daripada riwayat yang menyatakan 28 tahun itu. Nah, ini informasi tentang riwayat pernikahan Nabi SAW dengan Ibunda Khadijah. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan untuk membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi dari beliau remaja ini sampai beliau menikah dan sampai nanti beliau diutus
Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.